Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu.
saat ini Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa.
Engkau segalanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena anugerah kasih dan kemurahan-Mu, pagi ini kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Ini suatu kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan pujian-pujian kami kepadamu dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, kami hanya bisa meninggikan dan memuliakan Engkau. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu. Oh, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin Tuhan. Oh, biarlah kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, kami melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji Engkau, Engkau ada dan Engkau hadir, dan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, tolong buat saudara-saudara kami yang lain dalam perjalanan Tuhan, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun langkah mereka untuk bersama kami di tempat ini. Tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini, hanya kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kami percaya akan kekuatan kuasa-Mu dan mujizat-Mu tetap ada dan mengalir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Puji nama Tuhan, tak henti-hentinya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian untuk Tuhan kita yang hidup. Mari semua nyanyi haleluya. Pembebas
sambung dengan pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilahkan ke depan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ada yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Engkau juru selamatku.
kekuatan untuk kami Tuhan. Sehingga ketika kami melewati hari-hari yang berat, kami tetap senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih buat segala penyertaan-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Sehingga kami tetap berdiri saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Tiada lain Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan terima kasih atas segala mujizat-mujizat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami melihat begitu luar biasanya Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau sangat-sangat baik dan terlalu baik buat kami. Apa yang bisa kami berikan Tuhan? Selain doa dan ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami yang tidak seberapa ini. Tapi kami tahu Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bawa hati kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau hadir Tuhan di sini. Roh Kudus menjamah setiap kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami Yesus. Jamah Tuhan Yesus setiap kami, hidup kami. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Yesus. Ini kami Tuhan, ubah hidup kami untuk layak di hadapan-Mu semakin lagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji manusia karena Yesus segala Engkau yang baik Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Biarlah Tuhan Engkau hadir pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus dengan firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan mewartakan firman-Mu, sehingga kami hidup atas kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar mewartakan firman-Mu. Pakai dia Tuhan Yesus secara luar biasa. Urapi dan pengurapan Allah turun atas dia Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan mengambil bagian pada pagi hari ini. Song leader, singer, pemain musik, tamborin, semuanya yang terlibat pada pagi hari ini. Pengurapan Allah tercurah atas setiap umat-umat Tuhan yang datang dengan kerendahan hati. Ini kami Tuhan. Pakai hidup kami sebagai alat-alat-Mu yang menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini udah ucapan syukur kami Tuhan. Doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kembali bersyukur pada Tuhan, pada hari ini boleh kembali Tuhan berikan kepercayaan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang juga memberikan kesempatan pada hari ini untuk melayani Tuhan. Dan saya harap kita semua bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita, hati yang rela untuk dibentuk dan diubah oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, boleh masuk ke dalam slide. Saya memberikan bukan yang ini. Ya, saya memberikan tema pada hari ini yaitu menerima anugerah Allah.
menerima anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah telah tercurah bagi banyak orang, bagi setiap orang. Tetapi menjadi permasalahan adalah apakah kita menerima anugerah itu dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar sungguh mengerti tentang anugerah Tuhan dan kita menerima dengan hati yang penuh kesadaran? Ya. Saya yakin anugerah Allah ini bukan untuk semua orang, karena ada juga orang-orang yang menolak anugerah Allah. Ada juga yang menghina anugerah Allah. Tetapi buat kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mengerti bahwa anugerah Allah tercurah bagi kehidupan kita dengan maksud yang mulia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita buka kitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-28. Boleh next slide saja. Ya. Matius 26 ayat ke-28 berbunyi demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, perjamuan kasih. Dan di ayat 28 ini Yesus sedang membicarakan tentang darahnya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebenarnya apa itu darah perjanjian? Kalau kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-8, di situ berkata demikian. Keluaran 24 ayat ke-8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi ada darah yang dicipratkan kepada bangsa Israel saat itu. Sebenarnya darah ini melambangkan apa? Darah perjanjian ini melambangkan penyucian atau pengudusan umat Tuhan. Sehingga mereka kudus, sehingga mereka dosanya diampuni. Karena itu di dalam Matius pasal 28 yang tadi kita baca bahwa dengan darah perjanjian ini maka kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Jadi darah perjanjian ini berbicara tentang darah Yesus yang tertumpah bagi kita, supaya kita menerima pengampunan. Darah Yesus itu sendirilah darah perjanjian. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara kita meresponi anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita? Mari kita ke next slide. Ya. Terus. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pertobatan. Ya, jadi tadi saya telah singgung bahwa darah Tuhan itu memberikan suatu pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, pengampunan ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, mengampuni orang yang tidak bertobat. Begitu. Jadi kita perlu bertobat dulu, baru kita menerima pengampunan dari Tuhan. Karena kalau kita tidak bertobat, pengampunan itu akan sia-sia saja. Karena kita akan kembali lagi kepada dosa kita,
Nah, penting pertobatan dalam kehidupan kita. Jadi kasih karunia Allah yang besar itu melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu membawa kita kepada pertobatan. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah yang tercurah kepada kehidupan kita tidak dimaksudkan untuk memanjakan kita. Tidak dimaksudkan supaya kita hidup di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, karena ada anugerah yang besar itu, karena ada darah yang tercurah bagi kita, kita diharapkan bisa bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara, berita tentang pertobatan, pengampunan itu sudah dari dulu sekali diberitakan oleh para nabi. Dan para nabi itu harus mengalami penderitaan karena tidak banyak orang yang menerima berita tentang pertobatan. Tidak banyak orang yang punya kerendahan hati untuk menerima berita tentang pertobatan. Malah lebih kasihan lagi jika kita tidak mengerti bahwa kita harus bertobat. Bahwa kita sudah merasa hidup kita benar. Kan tetapi firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa anugerah Allah yang besar itu menuntun kita kepada pertobatan. Bapak Ibu semua mau bertobat, amin? Amin. Hidup di dalam pertobatan artinya jika kita mengakui kesalahan kita, kita bertobat di hadapan Tuhan dan jangan kita ulangi kesalahan kita yang lama. Dan bukan itu saja, pertobatan juga berarti kita memiliki hidup yang baru. Memiliki hidup yang baru, gaya hidup yang baru, pikiran yang baru seperti yang ada di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Jangan engkau menjadi sama seperti dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya ada pikiran yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, pikiran yang baru ini harus terus-menerus kita bangun di dalam Tuhan. Supaya pertobatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan sampai kita bertobat lalu kita kembali lagi. Nah, itu menjadi pertobatan yang sia-sia. Ya, berikutnya. Nah, lantas pertobatan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Nah, kalau kita membahas hal ini, mungkin kita pernah dengar juga di dalam keyakinan lain tentang pertobatan. Keyakinan lain juga mengerti tentang pertobatan. Kembali dari perilakunya yang jahat, kembali kepada jalan yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu tidak sama. Kebenaran itu terkadang punya jalannya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Artinya kebenaran di dalam kekristenan mungkin berbeda dengan kebenaran di dalam keyakinan yang lain. Kalau kita bertobat di dalam kekristenan, belum tentu pertobatan itu sama dengan pertobatan di luar Kristen. Jadi kita harus mengerti di sini bahwa pertobatan yang Yesus rindukan adalah pertobatan dengan iman kepada Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berikutnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi pertobatan yang kita kenal berbeda dengan pertobatan dari keyakinan yang lain. Jadi jangan kita berpikir kalau mereka bertobat, nah sama lah, yang penting sudah sama-sama bertobat. Sama sekali berbeda. Jadi dalam kekristenan, pertobatan kita itu selalu berlandaskan pada Kristus atau Kristus Yesus. Jadi firman Allah sampaikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan, itulah yang menjadi patokan kita, menjadi pedoman kita. Yesus itu adalah firman itu sendiri, dan ketika kita melihat firman Tuhan, maka kita melihat firman Yesus yang diajarkan pada kita. Nah, inilah yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, yaitu pertobatan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi pertobatan bukan hanya perubahan sikap, bukan hanya perubahan pikiran, tetapi lebih dari situ ada iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua, telah menderita di kayu salib. Itulah yang perlu kita pegang. Itulah yang membedakan kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Di dalam Yesus ini artinya adalah kita tinggal di dalam suatu gaya hidup yang baru. Kita tinggal di dalam doa, kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita hidup beribadah, kita hidup seturut dengan kebenaran Tuhan dan tidak menyayangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman kepada Yesus, kita membutuhkan waktu untuk kita membangun hubungan dengan Yesus. Ketika kita beriman, kita tidak hanya percaya, tetapi iman itu harus dibangun di dalam waktu kita bersama dengan Tuhan. Entah di dalam doa, entah di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Entah di dalam ibadah kita membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan harus didasari dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, dari pertobatan ini kita akan menuju kepada yang namanya keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu kita harus ingat pada hari terakhir kita akan mengalami yang namanya penghakiman. Boleh next slide? Ya, di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 18 berkata demikian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat ini
mengingatkan kita, menyadarkan kita lagi bahwa pada akhirnya yang pertama kali akan dihakimi adalah orang-orang benar. Artinya saudara seiman. Di antara kita semua, kita yang pertama dihakimi. Dimulai dari kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita telah mengenal kebenaran itu. Kita mengenal kebenaran firman Tuhan, firman Yesus yang telah disampaikan kepada kita. Lalu bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudara, belakangan ini muncul sebuah paham yang mungkin saya perlu luruskan bagi kita semua. Ada sebuah paham yang menganggap bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Ada keselamatan di luar Kristus. Dan paham ini menganggap bahwa dari keyakinan yang lain itu ada kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ada level-levelnya begitu. Jadi ada pemerintahannya, jadi orang yang percaya ada di peringkat atas dan yang tidak percaya di peringkat yang bawah, demikian. Nah, paham ini juga tidak terlalu menuntut kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan, tidak perlu kita bersaksi. Karena mereka juga bisa selamat. Karena setiap orang yang bertobat, menurut paham ini punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya telah menjelaskan bahwa pertobatan di dalam kekristenan itu berbeda dengan pertobatan di luar Kristus. Ada orang yang sudah bertobat tetapi membunuh itu dianggap hal yang biasa. Dianggap hal yang tidak salah. Itu sudah bertobat. Nah, paham hal seperti itu kan berbeda sekali dengan apa yang kita percayai. Pertobatan kita berbeda dengan pertobatan keyakinan yang lain. Karena itu kita harus benar-benar mengerti tentang hal ini. Jangan sampai kita dibelokkan, jangan sampai kita salah artikan tentang kebenaran firman Tuhan. Paham ini dasarnya karena mereka berpikir bahwa bagaimana orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Begitu. Dari pertanyaan itu makanya mereka melegitimasi bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi pada hari ini saya akan luruskan bagi kita semua bahwa tidaklah demikian terjadinya. Karena jika ada keselamatan di luar Kristus, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita. Untuk apa Yesus turun menderita di atas kayu salib bagi kita kalau ada keselamatan bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Firman Tuhan jelas bahwa karena kasih Tuhan pada dunia, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal sehingga siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi dunia, sayangnya paham ini menurut sebagian orang malah berpikir bahwa Tuhan itu jahat ya. Cuman yang percaya aja yang boleh masuk, yang gak percaya gak boleh masuk. Jahat berarti Tuhan itu. Nah, kembali lagi saya mau jelaskan pada kita pada hari ini.
kalau Tuhan itu jahat, Dia tidak akan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Kita binasa bukan karena Tuhan tidak menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita binasa karena dosa-dosa kita. Jadi, siapa yang jahat sebenarnya? Tuhan selamatkan kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus? Orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Jadi pada Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada 3 masa, yaitu masa Abraham, Musa, lalu ke masa Yesus. Nah, pada masa Bapak Abraham ini, jadi mulai dari Nuh, Kain dan Habel, Nuh, Abraham sampai Yusuf, Bapak Ibu Saudara, di sana belum ada yang namanya hukum Taurat, di sana belum ada yang namanya Alkitab. Jadi yang membuat mereka hidup benar adalah hati nurani mereka di hadapan Tuhan. Mereka hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita baca firman Tuhan, Nuh, Musa itu mendapatkan Abraham itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, dan Tuhan memandang mereka menjadi orang benar. Bukan karena mereka kuat dan gagah, bukan, tetapi ada hati nurani yang berbicara bagi mereka untuk mereka tahu ini perbuatannya benar atau salah. Hati nurani itu yang mereka turuti, yang mereka ikuti. Mereka sadar betul ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, meskipun mereka belum mengenal seperti kita saat ini. Mereka sadar betul bahwa ada Tuhan yang menghakimi hidup mereka masing-masing. Karena itu kita bisa melihat bahwa Nuh hidup takut akan Tuhan, bahwa Abraham hidup takut akan Tuhan. Karena mereka sadar ada Tuhan di sana. Itulah hukum hati nurani. Jadi ketika Abraham mulai melenceng, hati nuraninya berbicara untuk Abraham kembali lagi ke dalam jalannya Tuhan. Nah, itu yang dipegang pada masa itu. Lalu ke masa Musa, ada hukum Taurat yang menjadi patokan bagi bangsa Israel. Apa yang harus dilakukan, sikap di dalam berkewarganegaraan dan sebagainya, semuanya Tuhan atur. Dan pada masa sekarang, Yesus itu ada hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia yang berlaku pada kita saat ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Dan percaya ini bukan hanya sekedar percaya, saya sampaikan ada pertobatan yang sungguh. Pertobatan di dalam iman kepada Yesus yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Nah, inilah iman kita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal Yesus? Maka saya pikir akan dikenakan kepada hukum Abraham, yaitu Tuhan akan menghakimi berdasarkan hati nuraninya. Tetapi buat siapa yang telah mendengar kebenaran, tetapi menolak kebenaran itu, maka akan ada hukuman atas penolakannya terhadap kebenaran. Coba kita buka Alkitab kita. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berikutnya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, sudah sampai situ saja. Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan bahwa kita perlu mengabarkan kabar baik ini bagi semua orang. Jadi jika ada yang menolak tentang Kristus dan tetap kembali kepada keyakinannya, maka orang tersebut akan tinggal di dalam dosanya karena telah menolak tentang Injil Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat ke-28 sampai 31. Ibrani 10 ayatnya yang ke-28 sampai ke-31. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Berikutnya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa ada hukuman bagi orang yang menolak kasih karunia, menolak anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi mereka. Darah Tuhan tercurah bagi mereka, tetapi mereka menolak. Nah, maka ada hukuman yang harus mereka terima. Hukuman yang mereka terima bukan karena dia menolak Kristus, bukan. Tetapi hukuman yang mereka terima karena dosa-dosa mereka sendiri. Karena tidak ada pengampunan dosa. Kalau orang menolak Yesus Kristus, maka tidak ada pengampunan dosa. Maka apa yang mereka lakukan, dosa mereka akan tertimpa atas mereka sendiri. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengatakan Tuhan itu jahat. No, Tuhan sudah memberikan inisiatif untuk menyelamatkan kita. Sekarang pilihan kita, apakah kita mau menerima anugerah itu atau kita menolak. Ketika kita menolak, maka kesalahan kita akan tertanggung atas kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak diselamatkan. Karena itu kita harus benar-benar mengerti hal ini, jangan sampai kita disesatkan dengan paham-paham yang baru tetapi cukup menyesatkan banyak orang. Gitu. Jadi mari kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kita lebih lagi sungguh di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu sifatnya pribadi. Keselamatan itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Artinya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah dia pasti selamat atau tidak, kita tidak tahu. Karena secara pribadi, apakah orang itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah orang itu hidup takut akan Tuhan? Itu berbicara tentang pribadi. Karena itu firman Tuhan katakan, penghakiman dimulai dari dalam gereja. Karena meskipun kita semua mendengar firman yang sama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa bilang juga bahwa semua di sini pasti selamat. Nggak tahu, kita tidak tahu apakah kita benar-benar punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah kita membangun iman kita di dalam Tuhan sampai kita bisa merasa aku diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jika hanya pengakuan mulut Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kita jauh dari Tuhan, kita tetap hidup dalam ketakutan. Tidak ada damai sejahtera.
tapi dengan hati yang benar. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita membangun iman kita di dalam Tuhan sampai hati kita tenang. Kita ada aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita diselamatkan oleh darah-Nya yang mulia. Saat itulah keselamatan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita perlu terus bertumbuh. Kita perlu terus membangun iman kita di dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus, karena di luar itu kita akan binasa. Kita rindu mengalami Tuhan. Kita rindu damai sejahtera Tuhan itu ada hadir dalam kehidupan kita. Jadi masalah mengikuti Tuhan itu bukan untuk mati saja. Anugerah yang kita terima itu bukan kita terima hanya untuk ketika kita mati saja kita masuk surga. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu untuk apa orang susah-susah menyampaikan firman, menyampaikan Injil dari mereka masih sekolah minggu, Injil sudah disampaikan, firman Tuhan disampaikan. Bukan supaya mereka mati masuk surga, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup mereka dipakai Tuhan menjadi alatnya. Supaya hidup kita boleh mendapatkan buah-buah dari pertobatan itu. Bapak Ibu Saudara, buah-buah dari pertobatan itu yang sangat berharga untuk kita nikmati sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita berarti. Itu yang membuat hidup kita berharga. Karena itu pertobatan itu tidak hanya untuk kita mati saja, tetapi untuk kita hidup. Kita perlu hidup di dalam pertobatan. Untuk hidup kita terus diperlengkapi. Hidup kita terus berbuah di dalam Tuhan. Sehingga bukan orang lain saja yang merasakan dampaknya, kita juga merasakan dampaknya dalam hidup kita. Sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau benar-benar mengerti tentang firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kita mau benar-benar tinggal di dalam anugerah Tuhan. Ingat, bukan karena kuat dan gagah kita memperoleh keselamatan. Semua karena anugerah, semua karena kasih Tuhan bagi kita. Maka kita beroleh keselamatan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan ke perjamuan suci. Saya undang pemain musik maju ke depan.